Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian dalam baik-baik saja. Alhamdulillah untuk pagi hari ini Bapak bisa bertatap muka kembali dengan kalian semua di pembelajaran PKN kelas 10 IPA ini. Sebelum kita mengawali pembelajarannya, Bapak persilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, silakan. Selesai. Kita lanjut. Sebelum memulai kembali, Bapak persilakan untuk kalian berdiri semua. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya sama-sama. Bernyanyi dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selesai, silahkan kalian duduk kembali. Mudah-mudahan kita bernyanyi meningkatkan rasa perjuangan pada para pahlawan kita. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Sebelum mulai kembali, Bapak absen dulu ya. Sama Asep, Budi, Dedi, Zulfa. Ya. Ada dua orang teman kita yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Di mana pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan disampaikan, yang pertama, kalian akan mengetahui sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia. Yang kedua, kalian akan mengetahui kedudukan dan fungsi serta tugas dari kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kalian akan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pemerintah. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, kita lihat dulu pengertiannya. Di mana pengertian yang pertama itu adalah konsep dari kekuasaan itu sendiri. Konsep kekuasaan itu merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi bagi kalian. Ya, katanya dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep sering kita dengar, sering kita perbincangkan, baik dalam aturan di masyarakat. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Kita masuk kepada apa sih kekuasaan yang negara itu? Mungkin kekuasaan negara itu banyak sekali para pendapat tokoh khususnya di PKN ini. Yang pertama, Bapak akan sampaikan pembagian kekuasaan menurut para tokoh. Yang pertama, itu ada pembagian kekuasaan menurut John Locke. Menurut John Locke di sini sebagaimana dikutip oleh Rianto. Menurut John Locke dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu adalah kekuasaan legislatif. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, ada kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif itu merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan hubungan luar negeri atau sering kita sebut dengan hubungan diplomatik. Itu menurut John Locke. Selain John Locke, ada tokoh lain yang menyebutkan tentang pembagian kekuasaan, yaitu menurut Montesquieu. Montesquieu di sini membagikan ke dalam 3 pembagian kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan sedangkan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Itu adalah menurut para tokoh baik John Locke maupun Montesquieu. Sekarang kita masuk kepada pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa di Indonesia pembagian kekuasaan itu secara horizontal terlebih dahulu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan yudikatif, dan yang kelima kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Yang pertama untuk kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. 3. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang keempat, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, dan kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kemudian selain dari horizontal itu ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Artinya kekuasaan secara vertikal itu pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa pemerintahan sesuai dengan pasal 18. Nah, itu ibaratnya salah satu pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian bisa dipahami tidak? Ya, mudah-mudahan itu adalah mungkin dari beberapa konsep pengertian kekuasaan, kemudian pembagian kekuasaan baik menurut para tokoh, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Nah, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ya, kira-kira menurut kalian hubungannya seperti apa? Ayo silakan. Oh iya, ini bagaimana nih? Ya, boleh. Citra, bagaimana Citra? Hubungan antara eksekutif dan legislatif. Ya, sedangkan yudikatif gimana, Denny? Oh iya. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa satu sama lain saling berhubungan. Jadi jangan sampai terpisah. Itu saja mungkin dari Bapak untuk sebagai bahan latihannya. Nanti Bapak akan kirim langsung di akhir video pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita akan kembali kepada contoh-contoh dan para penegak dari kekuasaan pembagian di Indonesia ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, dan tetap belajar dengan baik. Jadi mungkin salam belajar Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.